Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke jawaban untuk pemilu DPRD provinsi dan kabupaten kota. Kita ulas sekilas tentang soal yang pertama, ada 250 pemilih dalam DPT di TPS 7, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. 130 diantaranya pemilih perempuan. Kemudian ada DPTB atau pemilih pindah sebanyak 4 orang, satu laki-laki dari Pulau Jawa, satu perempuan dari Tarakan, satu laki-laki dari Sebatik, dan satu laki-laki dari Desa Binusan. Nah, Desa Binusan ini masuk dalam Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, dan ada 3 pemilih laki-laki yang berstatus daftar pemilih khusus. Kemudian pemilih DPT yang menggunakan hak pilihnya ada 105 pemilih perempuan dan 110 laki-laki. Kemudian surat suara yang diterima ada 259, jadi teman-teman KPPS cukup mencatat sesuai real berapa jumlah surat suara yang diterima pada hari pemungutan suara. Kemudian ada surat suara DPRD Kabupaten Nunukan, 5 yang rusak dan keliru coblos, 4 yang rusak dan 1 keliru coblos dikembalikan kepada KPPS. Kemudian surat suara DPR RI ada 3 yang dikembalikan karena sobek, dan untuk jenis pemilu lainnya tidak ada yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos. Kemudian kita langsung lanjut ke perolehan suara DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Di sini ada suara sah masing-masing 1 suara untuk caleg. Untuk suara partai politik tidak ada. Kemudian total yang surat suara tidak sah ada 4. Jadi kalau masing-masing 1 caleg, maka 1 partai politik ada 12 suara sah. Kemudian dikalikan 18 partai politik, total ada 216 suara sah. Kemudian ditambah dengan 4 suara tidak sah, menjadi 220 suara sah dan tidak sah. Nah, untuk menjawab C hasil DPRD provinsi, tentu kita harus mengetahui dulu daerah pemilihan untuk DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Kalau DPR RI dan DPD kan sudah kita bahas sebelumnya, dia meliputi semua 5 kabupaten kota seprovinsi Kalimantan Utara, dan sama antara DPR dan DPD. Berbeda kalau daerah-daerah lain seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. DPR RI dapilnya bisa berbeda dengan dapil DPD. Kemudian untuk DPRD Provinsi Kalimantan Utara ada 4 dapil. Kalimantan Utara 1 meliputi Kota Tarakan, Kalimantan Utara 2 meliputi Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tanah Tidung, ini gabungan kabupaten. Kemudian Kalimantan Utara ada Kalimantan Utara 3 meliputi Kabupaten Malinau, dan Kalimantan Utara 4 meliputi Kabupaten Nunukan. Nah, dalam contoh soal tadi ada pemilih pindah dari Kota Tarakan, dan itu merupakan dapil Kalimantan Utara 1, dia pindah memilih ke Kalimantan Utara 4, yaitu di Kabupaten Nunukan. Artinya dia sudah berbeda daerah pemilihan untuk DPRD provinsi. Apalagi DPRD kabupaten kotanya sudah pasti berbeda daerah pemilihannya. Nah, kemudian daerah pemilihan untuk DPRD Kabupaten Nunukan ada 4 dapil. Nunukan 1 meliputi Kecamatan Nunukan, kemudian Nunukan 2 meliputi Kecamatan Nunukan Selatan, kemudian Nunukan 3 meliputi ada 5 kecamatan di Pulau Sebatik, kemudian Nunukan 4 terdiri dari Sebuku, Sembakung, dan seterusnya sampai Krayan. Ini ada 14 kecamatan yang masuk dalam daerah pemilihan Nunukan 4. Nah, dalam contoh di atas tadi ada pemilih dari Sebatik yang pindah memilih ke Kecamatan Nunukan, berbeda dapil. Berarti dia sudah
tidak berhak mendapatkan surat suara DPRD Kabupaten Nunukan untuk pemilih yang pindah dari Pulau Sebatik ke Kecamatan Nunukan. Nah, untuk pemilih pindah yang dari Desa Binusan itu masih masuk di dalam Kecamatan Nunukan. Karena Kecamatan Nunukan ini ada 5 kelurahan desa. Nah, salah satunya adalah Desa Binusan. Sehingga dia pemilih pindah yang dimaksud, dia masih berhak mendapatkan surat suara untuk DPRD Kabupaten Nunukan karena masih dalam satu dapil. Itu penjelasan dapil, kita lanjut ke C hasil untuk DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Ini C hasil untuk DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Ya, untuk membedakan antara C hasil pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan kabupaten kota terletak di kotak yang ini. Nah, di sini model C hasil DPRD Prop. Kalau presiden C hasil PPWP. Kalau DPR RI, DPR, kalau DPD, DPD, dan seterusnya kalau kabupaten kota, DPRD Kap Kota. Nah, kemudian untuk jumlah halaman, di sini yang menjadi pembeda untuk C hasil DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota itu jumlahnya ada 20 halaman. Jadi cukup banyak dibandingkan C hasil Presiden dan Wakil Presiden hanya 3 halaman. Dan untuk C hasil DPD RI hanya 4 halaman. Jadi memang untuk DPRD Provinsi, Kabupaten Kota, dan DPR RI jumlahnya sampai 20 halaman. Kemudian kita lanjut isi kalimatnya Rabu 14 Februari dan seterusnya. Kemudian diisi identitas TPS 7, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, dan daerah pemilihannya. Daerah pemilihan untuk di Kabupaten Nunukan untuk DPRD Provinsi Kalimantan Utara adalah Kalimantan Utara 4. Kemudian lanjut ditulis waktu pemungutan suara dan penghitungan suara. Kemudian lanjut mengisi kolom-kolom data pemilih seperti sebelum-sebelumnya ada 250 pemilih. Kemudian yang menggunakan hak pilih DPT ada 215. Nah, kemudian di sini yang membedakan tadi antara DPR RI dan DPD serta pemilu presiden dan wakil presiden. Kalau presiden dan wakil presiden DPTB-nya ada 4. Kemudian untuk DPR RI dan DPD ada 3. Kemudian untuk DPRD provinsi hanya ada 2 pemilih. Karena untuk pemilih pindah yang dari Jawa dan dari Tarakan, dia tidak lagi berhak mendapatkan surat suara DPRD provinsi. Nah, 2 orang ini adalah pemilih pindah dari Sebatik dan pemilih pindah dari Desa Binusan. Kemudian lanjut ke DPK, sama ada 3 orang, sehingga total jumlah pengguna hak pilih ada 220 orang pemilih. Kemudian lanjut ke data penggunaan surat suara, ini sama 259. Jadi cukup teman-teman KPPS mencatat sesuai real yang diterima pada saat hari H. Kemudian surat suara yang digunakan ada 220. Kemudian untuk yang rusak atau keliru coblos itu tidak ada dalam contoh yang saya buat. Yang ada keliru coblos dan rusak itu hanya untuk surat suara DPR RI dan DPRD Kabupaten. Sehingga jumlah sisa surat suara untuk DPRD Provinsi ada 39. Tinggal dikurangkan saja 259 dikurang 220 sehingga jumlah 39. Kemudian lanjut ke data pemilih disabilitas, ada 3 orang yang menggunakan hak pilih. Dan lanjut ke rincian perolehan suara partai politik dan suara calon. Nah, contoh tadi di atas itu suara partai politik tidak ada, sehingga penulisannya di talinya tidak ada dan dikasih garis berbentuk Z. Kemudian jumlah suaranya disilang, kemudian ditulis dalam
huruf 0, bukan kosong. Kemarin ada pertanyaan apakah ditulis kosong atau 0. Yang kalau tidak ada itu ditulis 0, bukan kosong. Kemudian masing-masing caleg mendapatkan satu suara. Penulisannya di sini mengikuti titik-titik garis digital. Jadi ini sekaligus koreksi dalam C hasil Presiden, DPR RI, dan DPD RI yang saya buat sebelumnya. Di sini sesuai dengan peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 untuk perolehan suara itu ditulis jumlah suara sahnya ditulis mengikuti titik-titik garis digital. Kalau satu seperti ini. Kemudian sampai ke caleg nomor 12 sehingga total ada 12 suara sah untuk satu partai politik seperti ini. Kemudian lanjut ke partai urut 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan partai terakhir partai nomor 24. Di sini setiap lembar ditulis identitasnya, identitas daerah pemilihan Kalimantan Utara 4. Kemudian lanjut di halaman terakhir, jumlah seluruh suara sah ada 216, ditulis dalam mengikuti titik-titik garis digital. Kemudian jumlah suara tidak sah ditulis dengan garis teli, sisanya ditulis garis berbentuk Z, kemudian ditulis dengan angka huruf 4. Kemudian jumlah suara sah dan tidak sah total 216 ditambah 4 sehingga menjadi 220. Sama seperti jumlah pengguna hak pilih dan surat suara yang digunakan. Terakhir ditulis ditetapkan di Nunukan tanggal 14 Februari 2024 dan ditandatangani ketua dan anggota KPPS serta para saksi. Demikian untuk surat suara, untuk C hasil DPRD Provinsi. Kita lanjut ke C hasil untuk DPRD Kabupaten Nunukan. Baik, kita lanjut ke C hasil untuk DPRD Kabupaten Kota. Nah, di sini yang membedakan tadi, kalau tadi C hasil DPRD Prop. Nah, kalau di sini DPRD Kabupaten Kota. Jumlahnya sama sampai 20 halaman. Kita lanjut sama identitasnya, yang membedakan adalah daerah pemilihannya. Nah, untuk daerah pemilihan di Kecamatan Nunukan adalah daerah pemilihan Nunukan 1. Kemudian lanjut penulisan pengguna hak pilih, data pemilih dan pengguna hak pilih. Di sini untuk pemilih DPTB hanya ada satu, yaitu pemilih yang pindah dari Desa Binusan. Sementara pemilih pindah yang dari Sebatik, yang dari Tarakan, dan dari Pulau Jawa tidak mendapatkan atau tidak berhak mendapat surat suara DPRD Kabupaten Nunukan. Kemudian sama DPK-nya ada 3, sehingga total pengguna hak pilih ada 219. Kemudian lanjut ke data pengguna surat suara, yang diterima ada 259, kemudian surat suara yang digunakan ada 219, dan surat suara yang dikembalikan ada 5 dalam ada 5 surat suara, sehingga total surat suara yang tidak digunakan 259 dikurang 219 dan dikurang 5, sehingga total sisa surat suara ada 35. Kemudian pemilih disabilitas ada 3 yang menggunakan hak pilih. Kemudian lanjut ke data rincian perolehan surat suara, suara partai politik dan suara calon. Di setiap lembarnya ditulis identitas daerah pemilihan Nunukan 1. Ini yang membedakan dengan DPRD Provinsi dan Kabupaten RI dan DPD RI. Kemudian surat suara untuk partai politik suara sahnya 0, kemudian masing-masing caleg mendapatkan 1 suara sah. Kemudian suara partai urut 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 24. Lanjut ke halaman terakhir, data suara sah dan tidak sah. Seluruh suara sahnya ada 216. Di sini kita lihat dari masing-masing partai politik mendapatkan 12 suara sah dikalikan 18 partai politik sehingga total ada 216. Nah, penulisannya di sini mengikuti titik-titik digital yang sudah disiapkan dalam formulir C hasil. Ini sekaligus mengkoreksi juga dalam video saya sebelumnya dalam C hasil DPR RI, DPD RI, dan Presiden. Nah, kemudian untuk jumlah suara tidak sah ada 3, ditulis dalam titik-titik digital juga, ditulis dalam huruf, kemudian jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sebanyak 219. Nah, kemudian ditulis seperti ini. Nah, kemudian ditetapkan dinunukan 14 Februari 2024. Nah, dari contoh-contoh ini, dari C hasil Presiden, DPR RI, dan DPD RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota, teman-teman bisa membedakan yang menjadi pembeda adalah pengguna hak pilih untuk Presiden ada 4 orang, kemudian DPR RI ada 3 orang, dan DPD RI ada 3 orang pemilih pindahnya. Untuk DPRD Provinsi ada 2 orang, kemudian untuk DPRD Kabupaten sisa 1 orang pemilih pindah. Seperti itu yang membedakan pengguna hak pilih. Jadi tidak boleh disamakan ketika dia pindah yang melintasi dapil. Itu yang dapat saya sampaikan. Kalau masih ada yang kurang paham, silakan komen di kolom komentar dan mudah-mudahan bisa saya berikan jawaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.